Eksekusinya kira-kira bagaimana dari kedua belah tim bisa menunjukkan kemampuan mereka karena game kita yang kedua sudah dimulai. Inilah dia untuk Griffin versus Alter Ego X. Yap, satu poin yang sudah ditabung oleh Alter Ego X ya, yang dimana cukup terlihat flawless juga dari segi gameplaynya yang sudah terjadi. Coba balik lagi, tadi Griffin punya satu winning condition, ya udah main Kate aja. Sabar-sabar, jangan terlalu gimana-gimana gitu loh. Sementara itu peraduan dari Ratality Wanderer tidak ingin ternyata dilakukan oleh Alter Ego X, mengingat ada 4 orang langsung dari Griffin menjaga. Ini tergantung tongkrongan ya. Kalau kita kan nyebutnya Little Wanderer. Oh ya. Ada yang nyebutnya apa? Keong laut. Keong laut. Keong laut. Ada juga yang nyebutnya keong laut ya, supaya lebih gampang diingat dan supaya teman-teman tuh lebih kayak tahu gitu ketika dipanggil. Dan ini dia untuk emblem build-nya juga untuk Francisco ya. Masih suitable pastinya dengan membawakan Kara Emblem Fighter dengan Festival of Blood ditambah dengan Swift juga. Nambahin attack speed-nya. Tapi Weapon Master nih dari Fashi yang akan lagi-lagi nantinya menjadi sebuah pengganggu. Sementara itu terjadi keramaian di area tengah. Iya, ini emang harusnya early-nya sih Griffin lebih berani ya. Karena emang yang dibutuhkan mereka untuk di game kali ini, apalagi dengan kondisi mereka tertinggal, adalah mereka nggak boleh menunjukkan bahwa mereka yang sekarang sedang terkena apa ya, mental pressure gitu. Mereka yang harus bisa untuk ngasih tekanan balik ke arah lawannya, even musuh megang Hilda. Karena dari pemilihan hero yang mereka bawakan di sini, dengan adanya Kimi, dengan adanya Matilda, dengan adanya Fredrin juga, posibilitas mereka untuk agresif di awal itu gede banget loh. Iya, tapi kayak di redam gitu loh. Ternyata Hildanya bukan cuma ngegangguin ke arah jungle lawan biasanya kalau bawa assassin, tapi di sini gameplaynya agak sedikit berbeda. Ya udah cari vision aja, cari posisi depanin. Oh my god, tapi Infernal Pursuit-nya masuk di mana targeting utama dan first blood didapatkan oleh El Familia dan Zen X dipaksa mengeluarkan flickernya, tapi Hanzo yang tertinggal sendirian. Namun dia tidak takut, dia mencoba untuk bisa mendapatkan Founder sebagai pertukaran. Mampukah Founder bertahan, tapi bala bantuan datang dan double stun. Wah, ada spatial migration di sana. Bahkan kali ini game berhasil dikejar, ditumbangkan oleh seorang Fashi yang merantau jauh dari top lane. Yap, wow, tapi gak berhenti kah? Mereka masih coba untuk melakukan inisiasi berlebih, tapi enggak. Alter Ego X juga terpaksa untuk mundur lagi, tapi that's it. Team fight yang bagus banget. Kayak sangat ini ya, satisfying kalau kata ini ya, kayak eyegasm gitu loh. Wow. Enak. Karena ya kayak Symphony of Skill-nya tadi bagus banget sih. Betul. Terutama untuk Founder yang dia kuncian untuk inisiasi. Karena kalau ngeliat dari Romer ya, Cornelis bukan tipikal yang bisa memberikan inisiasi. Dia bakal nge-screening, dia bakal cari informasi. Dan balik lagi Griffin Supremacy, mereka harus ngejaga gimana caranya Groovicity biar dia nggak kena duluan gitu loh. Iya, betul-betul. Karena kan dia nggak bawa Purify. Aku pikir Matildanya Purify loh. Oh iya ya, tapi ya sekarang di bagian bottom lane, Founder kali ini menjadi targeting utama. Namun dengan Infernal Pursuit-nya dia terus melompat, dia terus memberikan satu buah tekanan kepada 3 hero yang tidak mampu untuk menumbangkan dirinya. Dan memang kalau kita melihat dari pemilihan hero-nya ya, memang untuk melakukan kaitan aja Matilda yang mereka bawakan. Jadi mau nggak mau Alter Ego X mereka harus menemukan cara gimana ngepanis seorang Groovicity lebih dulu, dan di awal tadi berhasil. Namun sekarang mereka gagal karena dari Foundernya tadi dipaksa mundur dengan adanya inisiasi di bagian bawah, dan Turtle kali ini akan menjadi satu buah objektif yang diharapkan bisa membuat teman-teman daripada tim Griffin sedikit mengungguli goalnya atau mengejar lah. Iya, mempersempit ketertinggalan lah ya. Tapi berarti PR besar buat ada di Fashi ya. Ini apa ini sih sebenarnya Fashi. Nah, si Fashi ini kan bawa Vengeance. Oh iya ya. Vengeance ini Founder, Cornelis, itu bakal sulit banget pasti untuk ditembus. Ya mau nggak mau bisa bawa Kara Zenex-nya juga nih, ditabrak mungkin nantinya pakai Circling Eagle. Cuman ya tanpa adanya Purify untuk Griffin Supremacy, aku khawatir malah justru Zenex-nya juga yang bisa dimakan. Waduh, tapi sebentar Kak Aul, karena sudah ada begitu banyak masyarakat di bagian top lane. Traction Pulse ditembakkan, tapi Cornelis masih terlalu tanky, dan satu buah gerakan yang sebenarnya tadi jelas pengen mendapatkan Francisco. Tapi berkat adanya pengawalan dari Cornelis, ya ini membuat inisiasi yang pengen dilakukan Griffin harus tertunda. Dan sebenarnya
Ini peran dari Hilda yang memang lumayan merepotkan ya. Karena bukan cuman dari kemampuan dia untuk bisa merusuh di early game, tapi kemampuan dia juga untuk ngebuka vision. Sehingga kayak setiap kali inisiasi pengen dilakukan, itu udah ketahuan dulu. Tapi spatial migration kembali masuk. Dan ZenX langsung aja tertumbangkan. Tapi bala bantuan dari Griffin kini sudah berdatangan di mana Arjunski mencoba untuk bisa memberikan damage balasan. Foundir masih menjadi garda terdepan dan Alter Ego. Mereka puas dengan satu eliminasi saja. Itu yang gue khawatirin dari tadi. ZenX yang dimakan. Dia gimana caranya mau nyelamatin gitu loh. Kalau dia aja gak selamat. Tapi ada fun fact by GoPay. Sebelum memperkuat Griffin Supremacy, Groovy Cutie pernah menjadi jungler musim lalu bersama Ixon. Oh iya? Iya, bareng Han Sohei kalau nggak salah satu. Nickname-nya juga Groovy Kitty. Oke, tapi sebentar membahas fun fact karena sekarang terjadi pertarungan di area top lane. Cornelis mencoba untuk ditangkap, tapi ada satu buah Sirking Eagle coba untuk bisa digunakan. Spatial Migration dan Violet Requiem-nya gagal menyelamatkan Mas GB sehingga tanpa adanya sosok jungler di area kontestasi Turtle. Ini akan membuat Griffin Supremacy lebih mendominasi. Wih, cakep ya. Saya ke pantun. Tapi Turtle lagi-lagi ya dipegang sama teman-teman dari Griffin ya, mereka tahu pastinya untuk membawakan karena utility jungler itu akan waduh. Ya, sakit banget itu ya damage yang bisa diberikan, tapi Foundir sudah mencoba datang memberikan backup dan ini loh ya mungkin bisa kita bilang sebenarnya diharapkan dari Griffin sejak game sebelumnya ya. Permainan agresif, permainan yang berani untuk menekan Alter Ego balik dengan gameplay mereka yang lebih solid. Pergerakan 5 orang mereka dari tadi benar-benar belum bisa dijawab Alter Ego sepenuhnya. Ya, dan aku cukup terkejut sebenarnya dengan last pick ke Hildanya juga gitu loh. Mau counter initiate susah, mau gangguin farmingnya juga berat gitu loh. Jadi bener-bener cuman buka vision doang. Dan susah kalau misalkan tadi makanya aku expect tuh Kaja yang di-pick ya. Kenapa? Karena at least bisa inisiasi ya. Iya, bisa inisiasi dan bisa membuat musuh tuh make Purify. Yang kemudian ketika Purify digunakan untuk menghindari Kaja, Gwyn yang maksudnya Gwyn yang bisa tampil gitu loh. Di trigger ya. Iya, betul, di trigger ya. Tapi kali ini Foundir kita akan lihat aja lagi dan lagi. Menjadi garda terdepan, tapi kayaknya there is something wrong with Mouse. Foundir jalan. Nah, itu fair, gak dipukul. Respect, jujur respect. Kadang ada yang suka gatel. Oh iya. Kalau gue busunya. Bang, pause bang, teriak. Iya, tenang. Ada referee kita kan di sana tuh. Sebentar. Dikirim ke Sebentar. Jakbar. Popheus nge-lag. Wah, Kayak do you get the javu? Kayak kejadian yang mengingatkan kita sesuatu. Honey, you're familiar. Mbak ini ya cukup tahu tren ya. Wah sangat, saya Gen Z banget. Kayaknya semoga tidak setiap Alter Ego main Popheus ini ya. Setiap main Popheus kayak gini ya. Iya, tapi ya tidak apa-apa, kita akan menunggu dulu sampai trouble-nya selesai. Ini GH-nya Griffin bukan di Bali kan? Harusnya ya kalau tim LDL tuh setahu gue di Jabodetabek sih. Harusnya. Ya, referee kita dikirim ke Bali sambil liburan. Jadi referee deh kita kali ya. Berangkat juga ke Bali, tapi tentunya untuk bisa kita udah pertengahan permainan ya. Iya. Ini dari teman-teman tim Griffin lebih oke lah permainannya kalau dibandingkan di game yang pertama. Karena memang draftnya menurut gue ya itu draft sangat-sangat ngaruh banget sih, kayak last pick Matildanya sangat-sangat menjadi masalah besar buat Alter Ego X sendiri ya. Balik lagi punya tank killer nih ya, kayak Lunox, kayak Kari, tapi kan mereka single target. Dan di saat kayak mereka lagi pukulin ke arah satu orang, pertama udah kena Flash of Biosis, pertama kena heal juga kan pakai favornya. Bikin skema gue kayak emang suka nyoret-nyoret aja. Nah itu kan butuh waktu nih. Apakah di saat dia lagi mukulin dengan waktu Kating yang lama, apakah dia tidak menerima damage juga? Nah iya. Itu loh yang jadi sebuah concern pastinya. Dan pemilihan Hildanya juga sebenarnya aku di sini tuh. Atau jangan-jangan mereka hanya ingin menyamakan Mat Hilda dan Hilda. Masa ada teori begitu? Teori baru lagi aja dari AWL nih. Teori persamaan hero. Ngikutin nama belakang hero musuh. Bagus tuh begitu. Tapi kan kayaknya nih kalau ngelihat pola yang dibawain sama Alter Ego kayak tadi bawa Khalid. Ini kan hero-hero screening ya. Bener. Hero-hero yang nyari info. Bener. Karena cowoknya tadi di-ban juga sama Griffin. Jadi Hilda ini juga sangat-sangat potensial untuk buka vision. Jadi kayaknya emang lebih memilih ke arah gameplaynya gitu. Cari info aja. Identitasnya mereka kayak gitu berarti. Betul. Kalau kita asumsikan ya. Betul. Ya karena kan sebenarnya emang kalau kita ngomongin soal hero-hero yang tadi kita sebutin tuh. Contohnya kayak
Tigreal, kayak Kaja, itu kan bukan tipikal hero yang bisa ngebuka vision secara cepet. Iya kan, bukan mobilitasnya lama, badan. bukan badan juga, emang bener-bener jadi inisiator aja. Tapi ya sekali lagi untuk sejauh ini sebenarnya Hildanya udah menjalankan peran dengan baik. Cari info ya. Udah ngebuka info, bahkan tadi kita bisa lihat juga alasan kenapa tadi first blood bisa terjadi, Groovy Kitty-nya tumbang, yaitu kan karena tadi Hildanya ngebuka vision, dia tahu di mana posisi Fredrin, dan itu yang ngebuat seorang Foundir bisa bisa nge-trigger skillnya plus buang flicker langsung ke arah Groovy Kitty. Ya. Dan ini juga lambat laun ya untuk Griffin Supremacy. Mereka udah menemukan kekuatannya loh. Freya-nya juga masih aman banget. Betul. Continuous damage kalau ya ini Kiminya juga free banget loh. Di depanin Alice, di depanin Fredrin, dia tinggal cucu dari belakang. Gitu. Iya, suaranya. Nggak usah diulang. Ini Lord aja yuk. Agak unik ya, tapi oke. Spatial Migration kembali masuk. Disambut dengan Violet Requiem, tapi lihat bagaimana seorang Freya-nya masuk ke garda terdepan. Ada Spirit Light Violet digunakan, tapi Gebe mendapatkan satu buah Lord sebelum dia tertumbangkan. Wow. Hansohe-nya dibocorkan. Francisco-nya free hit, tapi Foundir masih bertahan. Groovy Kitty mencoba untuk bisa sustain, tapi kali ini Fadli bakal dikejar oleh Masa. Masih ada Order Brilliant yang menyelamatkan dirinya. 2-1 dan El Familia mendapatkan Lord-nya. Tapi tak cukup sampai di sana. Cornelis, sudah cukup Mas Cornelis ya. Cornelis tadi nyari info loh di Bush PH katanya Maya. Itu yang pinggir situ tadi. Tapi Fadlinya tiba-tiba di depan juga dia. Langsung target dan dapetin poin kill. Oke, Alter Ego X mereka dalam keadaan yang unggul. Walaupun tadi GB-nya juga tumbang. Tapi Lord jatuh ke tangan dari Alter Ego X. Dan kayak penasaran sih nanti mungkin akan ada di highlight ya. Fadlinya jalan ke depan. Dia langsung potong jalurnya, mereka memberikan kepungan ya dari depan, dari belakang juga. Yang walaupun masih ada inner turret untuk Griffin Supremacy. Ya, teori penyergapan berarti ya. Iya itu. Memang tipikal penyergap nih kayaknya seorang Fadli nih ya. Fadli ini, Tuang tilang nih. Fadli ini tidak ini ya, tidak lazim positioningnya. Beda Tidak sama umum ya, tidak kita umum. kalau main mid laner ya. Di situ. Iya, bisa mungkin jauh di belakang. Kita bersembunyi gitu loh. Tapi ini dia untuk itemization dimana kalau kita lihat dari segi item ya dengan perbedaan gold yang gak terlalu jauh sih ya apa ya, bisa kita bilang itemnya cukup berimbang lah ya dari kedua belah tim. Gak terlalu jauh kayak di game pertama lah ya gapnya. Cuman ya lumayan lah ini bakal menjauh lagi untuk Anush. Tapi ada satu Valkyrie Dison di bagian belakang yang tiba-tiba mengejutkan Alter Ego. Ada Winter Crown menyelamatkan GB. Tapi Francisco datang memberikan bala bantuan dan lihat bagaimana Hansohe-nya bocor. Groovy Kitty dipaksa mundur tapi Francisco-nya mengejar. Sementara itu Irvana Pursuit dia tiada hati mau lompat. Tapi tumbang di tangan Arjutski. Namun meskipun begitu ada triple kill di tangan Francisco dan 4 hilang dari Griffin Supremacy. Oke, itu dia jawabannya single target memang tapi terpecah belah. Akhirnya single targetnya sendiri-sendiri dan free hit untuk Francisco membuat triple kill diamankan oleh Alter Ego X. Mereka langsung fokus ke arah base turret daerah bawah. Tapi harusnya masih aman sih. Griffin satu persatu juga mereka udah spawn lagi untuk memberikan defensive powernya. Jadi Alter Ego X paham mereka tidak akan memaksakan keinginan dan kemauan. Yes, betul. Mereka tahu bahwa maksa akan membuka jalan ke teledoran juga ya kan. Sabar. Tapi improve banget loh season ini. Gue ngeliat kayak player-player, tim-tim tuh. Kan biasanya kalau ngeliat MDL kan baku hantam aja ya. Kayak ayo adu mistake gitu kan. Sekarang tuh tenang banget loh. Udah. Iya sebenarnya iya karena jiwa muda bergejolak. Apalagi perang kan mungkin terus maunya ya. Mungkin